Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Jadi kita masih melanjutkan belajar PLC Omron. Sekarang kita akan belajar membuat program atau membuat instruksi yang menggunakan function CMP atau function compare. Di sini saya contohkan, saya menggunakan PLC Omron tipe JP1EN20DRA. Jadi yang pertama kita lakukan sebelum kita membuat programnya adalah pengkabelan. Menyambungkan kabel-kabelnya untuk menghidupkan PLC. Yang pertama adalah menyambungkan kabel-kabel dari suplai tegangan 220 volt AC. Ini yang kabel warna merah. Ini nanti disambungkan atau dihubungkan dengan pin yang ada tulisan L1. Ini bagian input PLC. Kemudian kabel warna merah ini juga disambungkan atau dihubungkan ke bagian output PLC. Ini untuk power output PLC. Ini disambungkan ke COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Sekarang kita sambungkan kabel warna biru. Ini tegangan negatif dari suplai tegangan 220 volt AC. Ini nanti disambungkan ke pin L2. Ini masih bagian input PLC. Kabel warna biru ini juga disambungkan ke komponen output. Di sini saya menggunakan 3 buah lampu. Jadi untuk komponen output, lampu ini mempunyai 2 kabel. Satu kabel ini yang disambungkan dengan kabel tegangan negatif yang warna biru, dan satu kabel lagi nanti dihubungkan dengan output PLC. Sekarang kita sambungkan kabel-kabel dari tegangan atau dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini kabel yang warna merah muda, ini dihubungkan ke COM input PLC. Ini pin yang ada tulisan COM. Ini COM input PLC. Sekarang kabel warna hitam. Ini masih dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini disambungkan ke komponen input. Di sini ada tombol start yang warna hijau dan tombol stop yang warna merah. Komponen input juga mempunyai 2 kabel. Satu kabel lagi nanti dihubungkan dengan pin 03 yang tombol start. Kemudian yang untuk tombol stop dihubungkan dengan pin 0.11. Sekarang kita sambungkan kabel output PLC. Output pertama saya menggunakan output 100.01. Ini dihubungkan dengan output yang pertama yang berupa lampu. Kemudian output kedua saya menggunakan address 100.03. Dan output yang ketiga saya menggunakan address 100.06. Jadi demikian pengkabelan untuk PLC Omron tipe JP1EN20DRA. Ini pengkabelan bagian input PLC dan bagian output PLC. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Kita on saklar suplai tegangan 220 volt AC. Ini yang kabel warna merah. Untuk bagian input ini masuk melalui pin L1. Yang bagian output ini masuk melalui COM 0, COM 1, COM 2, dan COM 3. Setelah tegangan masuk, kita lihat lampu power on, lampu run juga on. Kemudian tegangan mengalir ke jalur negatif. Ini kabel yang warna biru.
Sekarang kita berikan suplai tegangan 24 volt DC. Tegangan 24 volt DC ini untuk power input. Ini masuk melalui COM input PLC. Kita lihat setelah masuk kemudian keluar melalui pin 03. Ini untuk tombol start dan pin 0.11 untuk tombol stop. Untuk tombol stop ini normally close. Jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif. Ini kabel yang warna hitam. Perlu diketahui untuk teman-teman, untuk PLC Omron tipe CP1EN20DRA ini, untuk menghidupkan PLC dibutuhkan tegangan 220 volt AC. Untuk power input ini hanya bisa menggunakan tegangan 24 volt DC. Jadi tidak bisa menggunakan tegangan 220 volt AC. Sedangkan untuk output bisa menggunakan tegangan 24 volt DC, bisa juga menggunakan tegangan 220 volt AC. Sebagai contoh di sini saya menggunakan tegangan 220 volt AC. Sekarang PLC ini sudah on, sudah hidup, tapi belum bisa digunakan, belum bisa dioperasikan karena belum mempunyai program. Belum diisi program, jadi kita harus membuat program dulu di CX Programmer, kemudian ditransfer ke PLC ini. Sekarang kita buat programnya menggunakan CX Programmer. Jadi teman-teman kalau sudah menginstal software PLC Omron yaitu CX1, nanti secara otomatis di desktop komputer itu akan muncul ikon CX Programmer dan CX Designer. Kalau kita membuat program, kita menggunakan CX Programmer. Kalau kita membuat project SCADA, kita menggunakan CX Designer. Kita pilih CX Programmer, klik 2 kali. Kita pilih file di sini, kemudian klik New. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan tipe CP1E, kemudian klik OK. Sekarang kita buat programnya. Kita buat dulu rangkaian kontrolnya, yaitu rangkaian on off. Kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Addressnya 0.03. Klik OK atau enter. Jadi kita sesuaikan dengan saat pengkabelan bagian input dan bagian output PLC tadi untuk addressnya ini. Sekarang kita pilih new coil, ini untuk output. Klik di sini. Addressnya 9.00. Klik OK. Kita buat penguncinya, kita pilih yang ini. Klik di sini. Addressnya sama dengan output 9.00. Klik OK atau enter. Kita buat untuk tombol stop. Kita pilih kontak normally close. Klik di sini. Addressnya 0.11. Klik OK. Perlu diketahui teman-teman, di sini saya outputnya menggunakan address 9.00. Ini saya ambil dari internal relay atau relay bantu yang dimiliki oleh PLC Omron tipe CP1E ini. Jadi untuk PLC Omron tipe CP1EN20DRA ini mempunyai relay bantu atau internal relay sebanyak 4 channel, yaitu channel 6, channel 7, channel 8, dan channel 9. Setiap channel itu ada 16 bit, dimulai dari contoh channel 9 ini dimulai dari 9.00, 9.01, 9.02 sampai dengan 9.15.
karena PLC Open ini beroperasi di area 16 bit. Jadi 9.00 ini adalah bit yang pertama. Kita lanjutkan programnya, kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Addressnya kita ambil dari output 9.00. Klik OK atau enter. Kontak normally open 9.00 ini kita fungsikan untuk mengaktifkan instruksi CMP. Sekarang kita buat instruksi CMP-nya, kita pilih ini New PLC Instruction, diklik, kemudian klik di sini, ketik CMP, spasi D100, spasi D200, klik OK atau enter. Kemudian kita buat untuk fungsi compare dari CMP ini. Jadi untuk function CMP ini mempunyai 3 fungsi compare, yaitu lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil. Kita buat untuk fungsi compare-nya, kita berikan garis vertikal. Kita pilih kontak normally open, klik di sini. Kita pilih ini, diklik tanda panah yang ke bawah ini, kita cari PGT. Kita pilih ini PGT, power greater than. Klik OK. Kemudian kontak normally open PGT ini kita fungsikan sebagai input ini untuk mengaktifkan output. Output kita pilih new coil. Klik di sini. Output pertama 100.01. Klik OK atau enter. Jadi address untuk output kita sesuaikan dengan saat pengkabelan PLC tadi. Yang kedua, untuk fungsi compare yang kedua, kita masukkan kontak normally open. Klik di sini. Kita pilih PEQL. Tulisannya PEQ. Kemudian klik OK. Ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output yang kedua. Kita pilih new coil. Klik di sini. Addressnya 100.03. Klik OK. Kita lanjutkan. Kita berikan garis vertikal. Kita pilih kontak normally open. Klik di sini. Di sini kita pilih PLT. Klik OK. Kemudian kita masukkan untuk new coil. Ini untuk output yang ketiga. Jadi PLT ini akan mengaktifkan output yang ketiga. Addressnya 100.06. Klik OK. Kita akhiri dengan instruksi N. Kita pilih New PLC Instruction. Klik di sini. Ketik END. Klik OK. Setelah membuat program selesai, sekarang kita lakukan simulasi. Jadi bagi teman-teman yang belum menggunakan PLC atau belum mempunyai PLC, bisa melakukan simulasi dengan program ini karena CX Programmer itu sudah dilengkapi dengan simulator. Cara simulasi, kita klik program, klik compile, kita pilih yang ini, diklik work online simulator. Kita tunggu prosesnya. Kalau sudah ada garis hijau ini berarti simulasi bisa dimulai. Cara simulasi, tekan tombol 0.03. Caranya,
klik kanan, pilih force on. Klik kanan lagi, force off. Kita lihat. Kita lihat instruksi CMP D100 dan D200. Kita lihat sini data D100 set value 12, data D200 set value 22. Jadi dibaca D100 lebih kecil daripada D200, maka yang on adalah PLT. Power less than mengaktifkan output 100.06. Sekarang saya isi D100. Datanya saya rubah. Caranya diklik, kemudian di sini diisi set value yang baru, kemudian klik set. Kita lihat sekarang data D100 set value 24. Data D200 set value 22. Jadi dibaca D100 lebih besar daripada D200. Yang aktif, yang on adalah PGT, power greater than, mengaktifkan output 100.01. Saya ganti data D200, diklik 2 kali, kemudian diisi 24, klik set. Kita lihat sekarang data D100 set value 24, data D200 set value 24. Jadi sama. Jika D100 sama dengan D200, maka yang aktif, yang on adalah P equal, mengaktifkan output 100.03. Kita tekan tombol stop 0.11. Caranya klik kanan, force on, klik kanan lagi, force off. Jadi force on, force off itu seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Sekarang rangkaian sudah off. Kita keluar dari simulasi. Caranya klik work online simulator. Jika garis hijau sudah hilang, berarti kita sudah keluar dari simulasi. Setelah selesai simulasi, maka bagi teman-teman yang sudah menggunakan PLC, maka program ini bisa ditransfer ke PLC. Caranya, klik program, klik compile, kemudian klik PLC, kita klik work online, kemudian klik yes. Klik lagi PLC, kita pilih transfer to PLC, diklik. Di sini kita bisa klik transfer all atau klik OK, klik yes, klik yes. Ini transfer data dari komputer ke PLC. Klik OK, klik yes. Transfer data selesai. Jadi program ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC. Jadi sekarang PLC ini sudah berisi program, sudah diisi program, yaitu sebuah program rangkaian dari instruksi yang menggunakan function CMP. Sekarang kita on dengan menekan tombol on 0.03. Kita lihat sekarang data D100 dan data D200. Jadi di sini membandingkan data D100 dan data D200. Ini fungsi compare. Data D100 set value 0, nilainya 0. Data D200 set value 0, nilainya masih 0. Kita lihat yang aktif, yang on adalah output yang kedua. Jadi dibaca, jika D100 sama dengan D200, maka output kedua akan on. Sekarang saya rubah data D100.
diklik, kita isi 22, enter. Kita lihat data D100 set value 22, data D200 masih 0. Jadi dibaca D100 lebih besar daripada D200. Fungsi compare, jika D100 lebih besar daripada D200, maka yang on, yang aktif adalah output yang pertama, 100.01. Sekarang saya rubah data D200. Kita lihat data D100 set value 22, data D200 set value 44. Dibaca D100 lebih kecil daripada D200. Maka yang on, yang aktif adalah output yang ketiga, 100.06. Saya rubah data D100 dengan set value yang sama. Jika data D100 sama dengan data D200, maka yang on, yang aktif adalah output yang kedua, 100.03. Jadi demikian teman-teman untuk video kali ini. Fungsi compare CMP, jadi membandingkan data D100 dan data D200. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.